Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Ii Guresti. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Saya harap kalian selalu sehat dan berbahagia bersama orang tua dan orang-orang yang kalian sayangi. Nah, kalian minggu kemarin kan sudah melaksanakan PAS. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Dengan muatan IPA tentang manfaat air. Mengapa kita belajar tentang manfaat air? Supaya kalian semua itu bisa menjelaskan tentang manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Oke, kita langsung saja ke materi. Nah, ini adalah salah satu planet yang mempunyai kehidupan. Planet ini namanya adalah planet bumi, yaitu yang kita tempati. Mengapa di sini ada kehidupan? Karena di planet bumi banyak terdapat air. Karena air merupakan salah satu sumber kehidupan semua makhluk hidup. Nah, air di dalam bumi ini tidak akan habis. Mengapa tidak bisa habis? Karena air mengalami siklus air. Apa itu yang dimaksud dengan siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, inilah siklusnya. Siklus air. Nah, kita amati dulu ya siklus airnya. Jadi, kalau ada air terkena sinar matahari, air ini akan menguap. Nah, nama lain menguap yaitu evaporasi. Ingat-ingat ya, penguapan yaitu evaporasi. Nah, setelah menguap karena ini ke atas ya, ke atmosfer ya, ke atmosfer ke atas keluar dari bumi ya. Ini setelah menguap dia akan mengalami pembekuan karena di luar bumi itu suhunya sangat dingin ya, akan mengalami pembekuan. Nama lain pembekuan yaitu kondensasi. Nah, setelah membeku, mengumpul menjadi satu, nah, karena tidak tertahankan, akhirnya turunlah menjadi hujan, yaitu rintik-rintik hujan. Nama lain dari hujan yaitu presipitasi. Presipitasi. Ya, jadi evaporasi, kondensasi, presipitasi atau penguapan, pembekuan, kemudian turun menjadi air hujan. Nah, ini siklus air. Kemudian air yang turun dari langit ini meresap ke dalam tanah. Jika meresap ke dalam tanah itu masih di dalam permukaan, namanya air tanah. Ya, namanya air tanah. Nah, peresapan air di dalam tanah atau meresapnya air ke dalam tanah itu namanya infiltrasi. Namanya infiltrasi. Nah, kalau ini misalkan airnya tadi meresap sampai ke dalam, terus kemudian bisa diambil airnya kalau melalui galian seperti sumur, itu namanya air sumur. Jadi saya ulangi ya, air laut terkena sinar matahari akan mengalami penguapan. Penguapan karena dingin akan mengalami pembekuan. Pembekuan yang tidak kuat akhirnya runtuh ya menjadi air hujan. Nah, ini adalah siklus air. Nah, sekarang kita akan belajar air laut, manfaat air laut bagi kehidupan. Kemudian ada air tanah bagi kehidupan. Ada air apalagi ya? Kira-kira air sungai, air danau. Nah, supaya kita
mengerti apa manfaat dari air-air tersebut bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, ini adalah air laut. Apa saja manfaat air laut? Oh, banyak sekali, tapi di sini saya tidak menyebutkan semuanya ya. Nah, ini manfaatnya. Sebagai atau habitat hewan laut. Apa itu habitat? Yaitu tempat hidup makhluk hidup. Ya, tempat hidup makhluk hidup, hewan yang ada di laut. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh lain. Nah, ini. Nah, ini juga hewan-hewan yang ada di laut. Nah, jadi air laut itu sebagai habitat hewan-hewan yang ada di laut. Oke, kita lanjut. Nah, air laut ini bisa juga digunakan sebagai budidaya mutiara. Jadi mutiara itu ditaruh di dalam kerang ya. Nah, ditaruh di dalam kerang, kemudian kerangnya ditaruh di dalam laut. Nah, mutiaranya tadi kecil ya, dimasukkan ke dalam kerang, kemudian lama-kelamaan mutiara akan berbentuk atau akan membesar. Kalau sudah besar baru dipanen, kalau sudah dipanen baru dijual. Nah, ini jadi air laut bisa digunakan sebagai budidaya mutiara. Kita lanjut. Air laut bisa juga menghasilkan oksigen ya. Nah, ini adalah plankton. Plankton ini adalah tumbuhan laut. Nah, karena laut itu luasnya kira-kira 80% ya, sedangkan daratan hanya 20%, otomatis jika plankton ini memenuhi laut, nah laut penghasil oksigen terbesar. Kita lanjutkan. Air laut juga bisa sebagai alat transportasi ya. Jadi kalau misalkan dari pulau yang satu mau ke pulau yang lain itu bisa menggunakan kapal laut. Nah, ini contohnya kapal laut ya. Ada contoh lain. Nah, ini juga kapal laut, ini banyak penumpangnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang air danau. Nah, manfaat air danau itu juga banyak sekali. Ya, bisa sebagai habitat makhluk hidup yang ada di air seperti ikan, bisa, ya kan? Bisa juga diambil airnya untuk irigasi juga bisa, ya. Nah, kemudian ada air sungai. Nah, ini salah satu manfaatnya yaitu sarana olahraga. Nah, air sungai ini tidak saya sebutkan semuanya manfaatnya karena saya ingin nantinya kalian itu bisa mencari manfaat-manfaat dari air sungai. Nah, sekarang tugas kalian. Sebutkan 2 manfaat air laut yang lain bagi makhluk hidup. Maksud saya yang lain itu selain saya yang menjelaskan tadi loh ya, saya mencari yang lain itu. Nomor 2, sebutkan 2 manfaat air danau bagi makhluk hidup. Tentu saja yang lain ya. 3, sebutkan 2 manfaat air sungai yang lain bagi makhluk hidup. Sama semua untuk makhluk hidup, tapi yang lain dari saya yang menjelaskan. Jelaskan siklus air secara runtut. Kita lanjut. Nomor 5, air tanah yaitu, 6 air hujan yaitu, 7 air sumur yaitu. Bisa mencari di buku. 8, berikan pendapat kalian jika tidak ada air di muka bumi ini. Nah,
jika tidak ada air. Apa pendapat kalian itu ya? 9 sebutkan 9 sebutkan 2 manfaat air tanah bagi makhluk hidup. Nah, yang 10 ini kok tidak kelihatan? Gak apa-apa ya. Sebutkan 2 manfaat air hujan. Sebutkan 2 manfaat air hujan. Nah, itu tugas kalian. Nah, nanti saya buatkan link di Teams ya. Saya buatkan link di Teams. Jadi kalian mengerjakan di buku baru mengirim file ke Teams. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, salah ucap, dan salah tulis, Bu I minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.